Shalom teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hendra. Hari ini saya mau sharing buat teman-teman semua yang mungkin praktisi di bidang sound system gereja khususnya, tentang bagaimana sih kita ngatur sound system yang baik dan benar. Seperti itu teman-teman. Jadi beberapa waktu lalu saya pernah pelayan ke sebuah daerah, waktu itu ibadah. Kebetulan kita ibadah di sebuah gedung yang semi outdoor ya, jadi masih ada indoornya sedikit tapi terbuka seperti itu. Dan begitu semuanya udah diatur dengan baik, posisi speaker, peletakan semua alat musik sudah di setup, dan juga mic wireless sudah di setup. Begitu dibuka semua dengan monitor yang ada, tiba-tiba terjadi banyak feedback seperti itu. Nah, ini sebenarnya salahnya di mana gitu ya. Sebenarnya mungkin teman-teman yang masih bingung, lah kok saya udah atur rapi segala macam, tidak ada yang salah, tapi kenapa masih ada feedback di mana-mana. Nah, ini pengalaman saya kemarin, kebetulan masalahnya cuma ada di gain. Nah, apa sih gain gitu ya? Gain itu adalah kurang lebih kita tuh membatasi atau bisa istilahnya membuat sebuah pintu atau sebuah gerbang untuk sebuah sinyal untuk masuk, seperti itu. Nah, hari ini saya punya mixer kecil ya, analog. Ini analog, mixer analog ya, seperti teman-teman lihat ini Behringer Xenix Q802 USB ya. Nah, gainnya itu cuma ada di sini aja, nih 2 channel aja. Nah, ini ada tombol gain. Nah, kenapa sih tombol gain yang ini di mixer analog yang kecil ini cuma ada di namanya, nah ini channelnya bisa XLR atau bisa TRS atau TS. Nah, kenapa? Karena biasanya cenderung kalau channel mic bukan channel line, atau misalkan line itu kayak gitar, bass, itu biasanya channel mic itu suaranya sinyalnya lebih lemah ya, lebih lemah. Jadi dia tidak sekuat kalau misalkan channel yang dari line gitu. Jadi makanya teman-teman harus atur gainnya gitu. Nah, pengaturan gain ini, bagaimana kita mengatur gain ini supaya bisa tidak terjadi banyak feedback. Nah, kemarin waktu saya pelayanan itu saya cuma atur gainnya. Nah, teman-teman lihat di sini ada meter ya, ada leveling meter ya. Nah, biasanya kalau ini kan dia cuma ada 1, 2, 3, 4. Jadi di sini ada hijau, kuning, dan merah. Nah, merah ini klip. Nah, ini berbahaya banget gitu ya teman-teman ya. Selain alat-alat kita bisa rusak, speaker segala macem, mixer, dan juga itu bisa merusak pendengaran dari orang yang mendengarkan. Jadi biasanya saya setting, misalkan ya contoh, kita masukin channel mic di sini. Masukin channel mic. Nah, nanti biasanya kalau kita buka, nah, kita buka di sini, kita nolin di tengah ya, jam 12. Nanti dia udah kelihatan sinyalnya di sini. Nah, yang saya akan atur adalah gain dari channel ini. Misalkan channel ini kita buka, ini yang lain kita tutup semua. Harus mendekati 0. Ya, karena ada prinsip namanya cinta 0 dB. Ya, jadi 0 dB kita bahasanya pakai 0 dB karena dB itu satuan untuk besar dan lemah suara ya. Jadi saya akan berusaha untuk mendekati 0. Tapi kalau saya pribadi akan berusaha 0 ke bawah gitu, supaya saya punya headroom lebih banyak. Headroom itu apa? Jadi kalau kita masih gedein dari sininya, kita suaranya nggak akan peak gitu. Kalau peak tandanya gimana sih teman-teman? Biasanya suaranya dia akan pecah. Jadi suaranya akan pecah seperti itu. Nah, ini ketika kita udah lihat, misalkan dari sini kan ini masih gainnya masih 0 ya. Misalkan masuk dari sini channel mic. Nah, ini kita buat supaya dia mendekati 0. Kalau saya tidak mau sampai ke kuning biasanya, supaya saya bisa ngeboost lebih banyak lagi gitu. Nah, misalkan dia kurang, misalkan dia masih di sini belum sampai 0, kita naikin tombol gainnya seperti ini. Nah, sampai dia bisa ke 0 seperti itu. Jadi teman-teman,
kalau teman-teman mungkin di pedalaman atau di daerah manapun, yang teman-teman harus atur adalah pertama adalah ya ini, gainnya ini. Kalau misalkan dari gainnya tidak perlu, dia sudah besar sinyalnya, nah kita tinggal atur dari sininya aja, dari knobnya aja gitu sampai mendekati 0. Nah ini masternya ya teman-teman gitu. Jadi sebenarnya kuncinya cuma di gain aja, jadi supaya semuanya kita samain di 0. Nah biasanya ketika gainnya itu udah 0 semua, misalkan dari channel 1 mic, channel 2 mic, ini gitar, terus ada lagi ini keyboard misalkan stereo, pasang 2, ketika dia 0, ketika kita buka masternya atau kita keluarin di speaker, biasanya dia suaranya akan seimbang, akan balance seperti itu. Jadi kita cuma main sinyal aja gitu. Kecuali kalau kadang ini teman-teman, kenapa saya bilang harus kita mainnya dari leveling meter ya, kecuali leveling meternya rusak ya. Karena biasanya speaker kecil ini ditaruhnya di samping, tapi bukan di depan atau front of house. Beda cerita kalau teman-teman pakai front of house. Jadi taruhnya di depan mimbar atau di depan mesbah teman-teman yang teman-teman pelayanan seperti itu. Nah, kalau misalkan kalau kita taruh di front of house, kita nggak usah, kita bisa pakai telinga kita untuk mendengarkan bahwa oh ini yang ini udah seimbang atau belum gitu. Tapi karena keterbatasan telinga, karena setiap orang setelan telinganya beda-beda. Jadi saya lebih menyarankan teman-teman pakai lihat leveling meter ini gitu. Jadi kalau dari sini nih, kalau mungkin di mixer digital tuh ada namanya RTA ya, real time analyzer. Jadi kelihatan grafik sinyalnya tuh kelihatan. Nah kalau saya buat teman-teman yang di analog, kalau teman-teman acuan ini aja, lihat sinyalnya. Jadi kita harus gunain mata kita untuk melihat sampai dia mendekati 0 ya. Misalkan ini cuma sedikit sini sudah sampai 0, ininya jam 12 atau di 0 dB ya. Ini teman-teman ada tulisannya 0 dB. Ini jam 12 seperti jam pada umumnya kita baca. Atau misalkan ini harus dilebihin, atau ini tetap di 0, ininya digedein ya sampai semuanya 0. Begitu teman-teman buka pasti balance gitu, dan kemungkinan nggak akan feedback. Kenapa? Karena sinyalnya cukup. Jadi kalau dia sinyal terlalu besar, misalkan kita gini kita tambahin, nah ntar dia di kuning aja atau peak, itu pasti feedback. Kenapa? Karena sinyalnya terlalu besar. Jadi kita harus membatasi dengan tombol gain ini seperti itu. Nah bagaimana kalau misalkan kita punya channel yang kayak gitar listrik itu sinyalnya kencang banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu itu sinyalnya lumayan kencang. Jadi biasanya kalau di beberapa kasus gitu ya, biasanya mereka supaya bisa sinyalnya dikurangi itu bisa pakai DI gitu. Jadi dia itu ada fitur namanya ngurangin pad. Jadi pad itu bisa minus 26 dB-an. Jadi itu mengurangi, dan sehingga gitarnya tuh jadi nggak kasar gitu, sehingga suara gitar tuh nggak pecah. Jadi teman-teman harus paham banget, pertama kali yang kita harus atur adalah gain gitu. Nah tiap mixer mungkin beda-beda gitu. Nah ini saya kasih contoh pakai mixer Behringer gitu ya, tapi kurang lebih sama gitu. Jadi teman-teman tinggal lihat aja. Pertama teman-teman lihat meternya ya. Nah berapa sih? Nah kalau ini kan karena saya 1, 2, 3, 4 ada 4 tingkat. Yang mana merah ini nggak boleh, karena kan peak itu jadi udah benar-benar mentok. Seperti yang saya bilang, itu berbahaya gitu, berbahaya buat barang dan juga berbahaya buat telinga kita. Jadi saya pilih di tengah-tengah. Jadi saya berusaha sinyalnya antara menyentuh 0. Jadi kan kadang kalau suara kita kan suka turun naik ya, mendekati 0 atau ke bawah gitu, seperti itu. Jadi yang teman-teman harus atur adalah gain seperti itu. Nah tapi teman-teman juga mesti lihat ya, jadi setiap orang nyanyinya tuh volume suaranya beda-beda. Jadi otomatis kalau teman-teman mic-nya ganti orang atau ganti penyanyi atau ganti hamba Tuhan, teman-teman harus nyesuaiin jumlah gainnya seperti itu. Karena jumlah banyak besaran putaran gainnya itu akan menentukan
suaranya. Misalkan suaranya pelan, mau nggak mau kita harus gedein gainnya supaya apa? Supaya sinyalnya lebih besar, sinyalnya lebih kuat seperti itu. Jadi sinyal yang masuk lebih banyak. Sedang kalau dia suaranya memang sudah volume sudah besar, bahkan tanpa pakai mic, ya teman-teman harus kecilin gainnya seminim mungkin. Kalau memang tidak bisa, misalkan seperti di sini kan, kalau dia gainnya udah ketutup, tapi dia masih ini, ya mau nggak mau kita turunin dari knobnya seperti itu. Nah, teman-teman juga mungkin ada permasalahan di mana seringkali mungkin biasanya yang khotbah ya, yang khotbah itu kalau dia pakai mic dia agak jauh. Nah, itu teman-teman bilangin aja gitu, karena tapi bilangin nggak usah marah-marah, teman-teman kasih kode aja. Atau misalkan yang biasa saya lakukan adalah saya menjelaskan dulu. Jadi setiap ada hamba Tuhan baru datang, saya samperin, saya kasih tahu, kasih mic-nya gitu. Biasanya kan mereka agak telat, nggak apa-apa, teman-teman samperin aja. Atau biasanya ada istilahnya teman saya yang saya minta tolong untuk kamu jelasin mic-nya ke hamba Tuhan, cara pakainya, terus sedekat mungkin dengan mulut seperti itu. Jadi ini tidak ada belum berhubungan dengan istilahnya teknik miking, cara gunain mic segala macam ya. Jadi ini beda. Jadi ini dia cuma hanya mengatur sinyal aja. Jadi hari ini saya cuma ngomong soal gain aja. Ya, karena begitu kemarin itu saya cuma atur gainnya, saya pikir saya akan kemarin itu banyak yang harus saya atur lah gitu. Tapi begitu saya atur gainnya semua di bawah 0 ya, menyentuh 0, ya puji Tuhan semua feedbacknya hilang gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa coba, kalau teman-teman di gereja teman-teman atau di tempat teman-teman itu masih banyak feedback, teman-teman harus atur sinyalnya bahkan sebelum speakernya nyala gitu, itu bisa. Jadi kalian bisa atur dari leveling meternya seperti itu aja. Ini video sharing saya yang pertama, yang mudah-mudahan bisa memberkati teman-teman ya. Kalau teman-teman punya request yang lain, teman-teman boleh komen ya, biar saya bisa mungkin buatin video sharing tempat yang lain. Nah, next nanti mungkin saya akan kasih video contoh waktu kita gunain mic sama gitar gitu ya, atau misalkan musik dari HP seperti itu ya teman-teman, supaya teman-teman dapat gambaran. Itu aja yang saya mau sharingin ya. Jadi teman-teman kalau pertama kali megang mixer, yang diatur adalah gain dulu teman-teman, sinyalnya disamain supaya seimbang, supaya balance, supaya apa, supaya nggak banjir sinyal ya. Istilahnya feedback itu sinyalnya banjir kemana-mana ya. Teman-teman kebayang ya, kalau banjir berarti kan airnya terlalu berlebihan. Nah, sama berarti sinyalnya juga terlalu berlebihan, kita harus kurangin sinyalnya seperti itu ya. Seperti kayak teman-teman kalau mandi tiba-tiba airnya langsung deras ya, basah sih, tapi kan kamar mandi teman-teman sama rumah teman-teman basah juga gitu ya. Misalkan tiba-tiba langsung 100 liter keluar gitu ya dari dari bak atau misalkan dari shower teman-teman ya, itu kan kaget juga. Itu kurang lebih perumpamannya seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman semua, sampai jumpa di video yang berikutnya. Salam dari saya, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati.